ini di saat kalian sudah selesai memotong, yang pasti dia akan mati terhenti otomatis. Dan kita akan coba potong, kita akan tinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel G3. Guys, kita ingin membahas produk dari ptsinarbuana.com. Buat lo yang kepo, lo langsung masuk aja ke www.ptsinarbuana.com. Ya, di sana banyak sekali untuk produk-produk yang kalau kalian ingin mengetahui, ini adalah salah satunya. Dan lagi-lagi kita membahas ada satu buah brand dari Femi yang dikeluarin dari PT Sinar Buana. Ini adalah produk dari Made in Italy. Ini adalah produk Italia. Ini masih satu buah seputar bensau yang dimana kita pernah membahas. Ada satu buah bensau juga dari produk Femi ya, dengan tipe 782XL. Kali ini kita ingin membahas bensau dari brand Femi juga dengan tipe ABS NG120. Nah, apa ini ABS? ABS adalah Automatic Blade System. Oke, buat kalian yang penasaran produknya seperti apa, kita langsung lihat saja. Ini produknya sudah ada di depan hadapan kita. Nah, ini dia. Ini keren banget bener-bener. Ini gue first impression gue ngelihat alat ini, jujur gue bener-bener langsung wow. Kalau bahasa kerennya mah amazing. Amazing banget dah pokoknya. Ini kenapa gue suka banget sama ini ya. Ini adalah bener-bener kaya akan fitur. Fiturnya seperti apa? Nih di sini kita bisa lihat ya. Kita buka terlebih dahulu. Ini keren banget. Ini nggak ada duanya. Di sini bisa lo lihat, ini bener-bener keren banget. Ini warnanya beda. Sebelumnya kita Femi yang sebelumnya lebih banyak coloring warna merah dan warna silver untuk padnya. Tapi kali ini dia warnanya hitam solid dan sedikit ya ornamen yang berwarna merah. Di sini keren banget dan ada warna kuningnya di sini, keren banget. Dan ini kaya akan fitur. Apa yang gue bilang kaya akan fitur, nanti gue akan sebutkan fiturnya. Yang pasti video ini akan berdurasi panjang karena memang di sini banyak sekali fitur yang akan gue ingin sampaikan ke kalian supaya kalian bisa memahami. Dan di sini untuk kapasitas cutting yang pertama kali ingin gue bahas adalah di sini. Kapasitas cuttingnya dia lebih besar daripada 782. Dia memiliki kapasitas cutting di 120 mili. Ini benar-benar ya jauh 15 mili lebih besar daripada 782. Nah, di sini ya, ini banyak sekali. Kita buka dulu, kita potong-potongin dulu. Oke, di sini kita bisa lihat ya. Di sini ada beberapa. Ini kita akan tunjukkan ke kalian. Yang pertama yang paling gampang ini yang gue potong ini ya. Tadi di sini menandakan kalau kalian bisa lihat ya, ada sistem lock yang di sini. Nah, sistem lock ini adalah apa? Kalian bisa lihat. Ini dia memiliki fitur yang dimana bensau ini kalau kita berdirikan ke atas, dia akan melock. Tapi di saat kita ingin menurunnya kembali, kita harus mengangkatnya terlebih dahulu ke atas dan baru turun ke bawah seperti ini. Oke? Ya, bisa cukup dipahami ya. Sebelum kita lanjut ke fitur yang lain, gue ingin membahas terlebih dahulu dari build quality-nya. Oke, kalau kita bicara dari segi build quality, bisa lo lihat ini bahannya sangat solid sekali. Apalagi kalau bagian ya padnya dan di sini ragumnya. Ini ragumnya keren banget kalau menurut gue. Antara warna merah dan di sini ragumnya dia berwarna hitam solid. Ini sepertinya coatingnya ini sangat-sangat tebal sekali kalau menurut gue. Dan di sini kita bisa lihat untuk build quality ya, semuanya di sini plastik ABS dan di sini ya. Ini bahannya sangat solid ya. Ini bener-bener banget keren kalau menurut gue. Jujur, gue suka banget sama barang ini. Oke, untuk fitur yang selanjutnya di sini gue ingin membahas ini ada ragum. Ragum memiliki kapasitas di 120 mili ya. Untuk maksimalnya ya. Ini 120 mili dan di sini ada sistem yang diberikan untuk safety-nya yang dari Femi diberikan dan di sini juga sudah dilengkapi untuk adjust ya. Di sini untuk adjust di sini kita bisa adjust untuk mengatur di sini
Ya kalau misalnya medianya tidak terlalu besar, ya kita cukup dimajukan seperti ini. Dan kalau medianya besar, kita tinggal mundurkan ke belakang seperti ini. Ini keren banget. Dan semua sistem penguncian yang diberikan dari Femi ini benar-benar enak banget ya di sini. Jadi kita cukup seperti ini ya. Ini gue berikan peragaan. Nah seperti ini. Nah kalian tinggal putar dan kalian balikan lagi ke sini dan diputar lagi. Oke, kalau ini mengganggu, kalian tinggal tarik ke sini tanpa mengurangi ya putarannya itu sendiri. Jadi kalian tarik seperti ini. Keren. Dan untuk di sini kalian bisa lihat ya, ini juga kita bisa adjust. Jadi ini langsung kita setel aja seperti ini. Kita kendorkan. Nah, jadi ini kita bisa setel ke dalam. Ya, seperti ini. Jadi ini kita bisa pepetin atau kita jadi supaya kita mendapatkan hasil potongan yang lebih lebar. Ini kita setel, jadi kita bisa taikin ke sana juga, bisa kita mundurin juga. Dan di sini ini sudah dilengkapi untuk fitur kemiringan. Nah, kemiringannya seperti apa? Nah, di sini kemiringannya dari mulai 0, 15, 30, dan 45 derajat. Nah, di sini ini pattern semua. Kalau emang lo merasa masih kurang untuk di 45 derajat, di sini tinggal lo buka locknya dengan cara ya. Ini lo balikan ke posisi sini ya. Dan ini tinggal kita putar seperti ini. Kalian bisa lihat dan kita balikan. Dia langsung mentok di maksimal 60 derajat. Kalian bisa memotong sudut kemiringan. Lagi-lagi brother. Ini keren banget kalau menurut gue. Oke, kita kembalikan. Setelah itu kita bisa melakukan penguncian di sini. Pengunciannya masih sama seperti ini metodenya. Nah ya, kalian tinggal congkel seperti ini. Ya, kalau ini merasa kalian terganggu, kalian tinggal setel terserah. Mau diposisikan dimanapun dia bisa. Oke, dan di sini sudah ada petunjuknya untuk sudut derajat yang tadi. Dan di sini ini untuk mengatur spring. Ya, spring ini kalian bisa atur. Umpama kalian merasa bang kok ini keras banget, makanya di sini ada high ya. Ada high, jadi kalian ini tidak bisa mengatur untuk smooth atau tidaknya. Ya, oke, kalau misalnya kalian ngerasa ini terlalu keras, kalian juga bisa atur di sini. Kalian taruh yang di tulisan LL seperti ini. Oke. Nah. Oke ya, cukup jelas ya. Jadi ini kalian tinggal atur aja. Nah, di sini untuk sistem locknya juga, oke. Lock yang sudah diberikan, tinggal kalian lock aja. Dan di sini, ini adalah ABS system yang dimana ABS system ini di saat kalian sudah selesai memotong, yang pasti dia akan mati terhenti otomatis secara sendirinya. Jadi makanya di sini yang dinamakan ABS system. Oke, automatic blade system. Nah, dan di sini selanjutnya dia memiliki variable speed. Ini juga gue suka sekali karena variable speednya dimulai dari ya 1 hingga maksimalnya di nomor 6. Ini keren banget. Ini cakep kalau menurut gue bener-bener. Untuk tipe yang ini kalau menurut gue bener-bener full. Tapi sebetulnya ada lagi tipe di atas ini. Nanti insya Allah ke depannya kita akan bahas. Dan di sini sudah ada on off ya. Kalian seperti kita pernah bahas juga untuk Femi yang 782. Di sini ada on off. Jadi selain trigger yang di belakang ini, kita sudah diberikan on off juga terlebih dahulu untuk safety-nya. Dan di sini untuk triggernya kali ini kita sudah diberikan ada lock trigger. Jadi di saat kalian motong untuk otomatis ya, kalian cukup ya seperti bor yang lain. Nah, di sini kalian tinggal lock aja seperti ini. Ya, enak banget kalau menurut gua. Cakep. Keren, keren. Oke, di sini ada fitur selanjutnya. Kalau kalian ini bisa lihat ya. Ini kalau gua menyebutnya mungkin apa ya? Gauge ya atau stopper atau jadi di saat kalian ingin memotong sesuatu dengan panjangnya di berapa, kalian cukup ya memasang stopper seperti ini. Gua berikan umpama satu contoh ya. Nah, jadi kegunaannya seperti ini. Di saat kalian ingin memotong satu media tapi dengan jumlah potongan yang banyak dan kalian ingin memotong itu tanpa mengukurnya kembali, kalian cukup menggunakan stopper ini dan kalian setel ya, kalian butuh panjangnya berapa dan kalian memotongnya bisa berkali-kali. Artinya di saat dia sudah terpotong, kalian bisa lakukan kembali, tambah tanpa harus kalian mengukur ulang. Jadi cukup satu kali melakukan pengukuran. Nah, ini keren kalau menurut gue. Cakep banget pokoknya deh. Luar biasa. Oke,
Gue udah nggak sabar lagi, ya gue pengen langsung coba aja. Tapi sebelum kita coba, pasti kalian kepo dengan harganya. Kalian bisa dapetin di marketplace atau kalian langsung kunjungi aja di website ptsinarbuana.com. Langsung aja kalian bisa dapetin untuk produk FEMI ini di angka 20 jutaan ya. Nah, Bang, kok mahal sekali? Kembali lagi, kita relatif untuk menilai satu buah produk ini mahal atau tidak. Yang pasti, kalau misalnya memang kalian merasa kemahalan, yang artinya juga produk ini marketnya yang dituju pasti bukan kalian. Nah, Bang, kok ngomongnya seperti itu? Bukan seperti itu. Kita juga tidak bisa memaksakan satu produk yang kita beli kalau memang kita merasa terlalu mahal untuk produk ini, ya lebih baik tidak usah dibeli ya, karena masih banyak produk yang lainnya. Dan mungkin ada beberapa orang yang membutuhkan produk-produk juga seperti ini ya. Jadi tetap keep smart. Oke, kita langsung lanjutkan aja dan kita akan coba uji performanya langsung seperti apa, dan kita akan mencoba untuk sistem ABS itu sendiri. Oke, ini kita akan coba di sini untuk menguji wattnya di 1300 untuk maksimal wattnya ya. Kita akan coba, kita lihat tanpa bebannya. Oke, 282 kita akan coba berikan beban, kira-kira wattnya di berapa? Ya guys, untuk wattnya yang pasti masih akan tetap terus running berjalan ya. Nah, ini gue ingin mencoba juga untuk memberikan ke kalian kira-kira fitur ya untuk ABS ini enaknya lebih kita pergunakan untuk apa. Oke, dan di sini ada yang tertinggal untuk gue jelaskan sedikit ya. Di sini ada tombol ini adalah seperti biasa pada umumnya. Ini adalah tombol restart. Jadi misalnya terjadi apa-apa, kalian ini apa ya, lebih tepat ya, cut off ya. Nah, kalian pencet seperti ini ya. Nah, nanti kalau misalnya mau dihidupkan, pastikan kalian rilis dulu ya. Nanti kalian panik di saat alatnya tidak hidup. Oke, gue coba sediakan satu dulu media yang besar ya. Kita akan coba untuk memotong fungsi dari ABS itu sendiri ya. Oke guys, jadi ini gue siapin ada satu buah pipa dengan ketebalan kurang lebih sekitar di ini sekitar 8 mili ya. Ini 8 mili nih untuk ketebalannya. Jadi fitur ABS di sini adalah kalian di saat memotong untuk media ya, ini gue bisa katakan cukup tebal di sini, kalian tidak usah nunggu ya. Artinya kalian sudah bisa tinggalkan. Ngapain kalian tunggu? Capek-capek. Ditinggalin aja juga nanti selesai. Seperti ini baiknya kalian setup dulu ya. Ini karena medianya, jadi artinya kita lebih mencari pasnya seperti ini. Nah, ini mungkin kita bisa maksimalin seperti ini. Jadi tidak usah terlalu direnggangkan karena di sini dia sudah diberikan laher ya untuk memberikan stabil. Nah, jadi biar lebih stabil lagi, jangan terlalu diberikan gapnya terlalu jauh. Oke. Dan di sini ini masih sama seperti di 782, ini adalah untuk mengatur aja ya. Jadi ini kalian untuk mengatur kencangnya untuk si mata bensaunya. Oke, kita akan coba melakukan potongan. Kita akan menggunakan speed yang kecil aja ya. Oke, kita menggunakan speed 2 dan kita akan coba potong, kita akan tinggalkan.
Bagaimana Cis? Keren nggak? Asik ya? Jadi kalian nggak usah ditungguin lagi. Ngapain nungguin motong? Langsung tempelin, pencet, tarik, tinggalin. Ya kan? Kalian misalnya bang, ini pengaturan pernya terlalu cepet motongnya. Gue pengen lebih smooth lagi biar lebih halus. Biar sudah tidak terlalu buru-buru. Tinggal di setup aja. Kan tadi kita sudah jelaskan di awal ya. Oke? Gue pengen kasih tahu ke kalian bang, kira-kira untuk motong seperti ini membutuhkan waktu berapa lama? Kita akan hitung. Oke guys, ini kita ingin mencoba ya. Ini kita potong kembali. Kita berikan timer di sini sudah ada ya. Di sini kita akan coba kita hidupkan dan kita hidupkan juga timernya. 1, 2, 3. Luar biasa. 1 menit 2 detik. Wow. Nggak butuh waktu yang lama. Ya. Ini kita potong tadi. Kita ini motong diposisikan ya. Nih, kalian bisa lihat mungkin. Wow. Ini benar-benar apa ya? Hasil potongan itu sangat kecil. Kecil sekali kalau menurut gua. Alias panas. Oke, Cis. Kita potong satu media lagi, Cis. Oke, guys, ini gue siapkan satu media. Ini besi plat. Ini awalnya besi WF, tapi ini kita sudah potong. Dan ini ketebalannya di 12 mili. Jadi di saat kalian mentok seperti ini, nah, ini kalian cukup setel seperti ini ya. Ini di setel yang pastinya kalian tinggal sesuaikan aja. Contoh seperti ini. Nah, seperti ini. Oke. Sudah sesuai, sudah pas. Nah, baru kalian lock. Ini yang kalau menurut gue, kalau gue pribadi ya, di saat gue motong besi plat seperti ini dengan ketebalan 12 mili atau 13 mili dan seterusnya, kalian memiliki bensau seperti ini nih enak. Kenapa gue bilang enak? Karena motongnya itu bener-bener enak banget dan kalian nggak usah perlu kalian tunggu, karena memang kalau kita potong pakai abrasif ini pasti bakal capek banget lah ya. Oke. Nah, makanya ini kita lihat, gue memberikan satu peragaan, kita akan lihat besi plat 16 mili, langsung kita potong dengan bensau ini, dengan kita lihat otomatiknya ya. 1, 2, 3. Hanya 1 menit 47 detik. Langsung rata, Cis. Luar biasa, ini keren banget kalau menurut gue. Oke. Ini gue pengen potong di kemiringan 45 derajat. Gue pengen lihat seperti apa. Sebetulnya alat ini bisa kita kalibrasi terlebih dahulu. Mungkin bisa lihat kamera.
Di sini ada tombol di sini ada baut untuk kita mengkalibrasi ya. Jadi kalau misalnya kita merasa kurang akurat, kita tinggal setup di sini. Jadi di sini kita bisa setup terlebih dahulu untuk memberikan daya potong yang benar-benar akurat. Jadi ini gua nggak tahu ini karena memang langsung dari pabrik. Jadi kita coba langsung aja dengan yang ada. Kalau memang kalian merasa kurang di saat kalian beli produk ini, kalian tinggal kalibrasi tersendiri di sini ya. Dan di sini juga ada untuk pengaturan sistem stopper di sini. Ya, kalian tinggal setup juga. Oke, guys. Nah, di sini kalau kita lihat memang hasilnya ini lebih siku yang 782 yang tempo hari kita pernah review juga. Nah, maka tadi gue bilang inilah kalau misalnya kita ngerasa ini kurang presisi, jadi kita tinggal setup terlebih dahulu untuk dikalibrasi yang tadi baut yang sudah gue kasih tahu ya. Nah, ini kalau kita lihat dari sini ya. Nah, ini kurang presisi sedikit ya, masih sedikit, masih kurang sedikit aja. Tinggal kita kalibrasi terlebih dahulu. Oke, guys, jadi kalau menurut gua overall sudah nggak ada yang bisa gua celak dari alat ini. Ini kalau menurut gua ini sudah cukup sempurna bagi gua ya. Jadi kita punya bensaw seperti ini udah kaya akan fitur. Kalau masalah dari hasil siku yang tadi itu kalau cuma hanya perlu penyetelan ulang atau kita kalibrasi terlebih dahulu sebelum kita menggunakan ya, karena memang ini adalah bawaan pabrik yang dimana kita juga memang ada beberapa yang harus kita kalibrasi dulu untuk menghasilkan tingkat potong dengan keakurasian yang tinggi. Kalau gua rasa kita memiliki satu buah bensaw ini, kalau memang kita taruh workshop ini sudah jauh lebih dari cukup ya. Ini luar biasa kalau menurut gua, luar biasa sekali. Ini adalah bensaw yang kalau menurut gua paling keren mungkin yang pernah gua lihat ya. Ini benar-benar kalau dari build quality ya, desainnya, semua penampilannya ini cukup luar biasa. Kalau menurut gua sangat-sangat the best, yang gua rasa dengan harga di 20 jutaan ini sangat worth it kalau menurut gua. Dan kalau misalnya kalian ada yang tanya, "Bang, kemarin pernah review bensaw Femi 782 dan ini kita review lagi untuk Femi yang ABS NG 120 Bang, lalu matanya kalau misalnya habis kita beli di mana?" Tenang aja Cis, biarpun ini Femi produk ya, produk Itali ya, jadi biarpun ini made in Italy, barang yang diproduksi dari Italy, tapi bukan berarti matanya tidak bisa universal. Jadi kalian bisa dapatkan untuk matanya, pergantian mata, Bang beli di mana? Di online banyak, tinggal kalian ukur aja, disesuaikan ya, kalian butuhnya di berapa inch ya, langsung nanti kalian masuk aja di marketplace, itu banyak sekali untuk matanya. Jadi matanya tetap universal, kalian tidak perlu menggunakan produk dari Femi juga. Oke, gua rasa mungkin cukup sampai di sini perjumpaan kita ya. Semoga video ini bermanfaat ya. Sehat selalu buat kalian di mana berada. Pokoknya kalau misalnya kalian ya yang kepo-kepo bakal produk apa aja yang Sinar Buana nanti bakal rilis di sini ditayangin, langsung aja masuk ke websitenya di www.sinarbuana.com. yang pastinya di sana banyak sekali produk-produk Sinar Buana. Kalian langsung ya dikepoin aja terlebih dahulu, nanti kalian akan tonton reviewnya di channel ini. Pastikan stay tune ya. Terima kasih banyak. Kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum.